Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Friday ya teman-teman sekalian. Sudah hari Jumat, semoga weekend kalian besok bisa menyenangkan. Jalani hari ini dengan penuh semangat ya, karena besok udah mau libur ya kan. Nah teman-teman, di video Bitcoin Update hari ini sebenarnya saya juga akan bahas ya seputar fundamental atau market update, karena ini berhubungan dengan posisi daripada bagaimana nanti The Fed mengambil kebijakan untuk terakhir kalinya di tahun 2023. Di sekitaran tanggal 1 November itu akan ada pertemuan, dan sekali lagi di bulan Desember. Jadi kita bisa lihat di Fed Watch Tool ya. Kita cek di sini di punya pertemuan berikutnya, dan kita lihat dari segi data. Nah, teman-teman, akan ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah soal bagaimana FOMC meeting minutes kemarin ya. Jadi kita nanti akan baca bagaimana pandangannya The Fed dan kira-kira gimana semestinya impact terhadap market. Dan saat ini sebelum kita mulai ke sana, saya pengen tunjukin dulu ke teman-teman bahwa pada tanggal 1 November mendatang itu perkiraan untuk suku bunga tetap ya berada di angka 88,2%. Tentunya ini setelah data CPI kemarin ya. Jadi kemarin rilis data CPI sekitar jam 7.30 malam. Habis itu kita bisa lihat di sini bahwa angkanya tetap bertahan cukup tinggi di suku bunga tetap ya, yaitu di kisaran 8,2%. Sementara probabilitas pada 13 Desember itu lumayan tinggi ya, 31,4% akan ada kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,5 ke 5,75% ya, lebih kurangnya. Jadi sementara ini istilahnya untuk The Fed melihat bahwa tahun ini akan ada sekali lagi kenaikan suku bunga, itu masih sangat possible untuk terjadi. Tepatnya tidak pada pertemuan November, mungkin pada Desember di akhir tahun. Dan secara proyeksi kita udah tahu dari The Fed menyampaikan pada saat pertemuan waktu lalu di bulan September, dia sudah menjelaskan bahwa tahun depan tidak akan ada pemangkasan suku bunga lebih cepat daripada yang sebelumnya diperkirakan oleh banyak masyarakat atau banyak pelaku pasar. Oke? Nah, teman-teman, kemudian dari sini kita tahu bahwa artinya untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi tahun ini itu tidak bisa dibilang tidak benar-benar off the table lah, istilah bahasa kalau Inggrisnya off the table gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia saya bingung ya bahasa yang tepat apa ya. Intinya masih ada kemungkinan lah kenaikan suku bunga untuk sekali lagi pada tahun 2023 ini. Dan jika itu terjadi sebenarnya ya kita tahu bahwa ada impact ya terhadap kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Dan mungkin dari Kak Vicky ya, Kak Vicky lagi ya. Jadi salah satu viewers saya, subscribers di YouTube channel ini juga ada yang tinggal di Amerika, dan dia menjelaskan bahwa kondisi di sana tuh sebenarnya nggak benar-benar seperti yang digambarkan oleh The Fed. Jadi istilahnya nggak terlalu enak ya, bisa dibilang nggak terlalu bagus kondisinya. Mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin secara data ditutupin atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti memang secara logika kalau suku bunganya tinggi itu dampak terhadap ekonomi bisa sangat signifikan. Oke, nah ini pertama kita highlight dulu teman-teman sekalian ya dari segi suku bunga bahwa tahun ini ada kemungkinan untuk kenaikan sekali lagi. Dan kalau kita lihat pasca rilis data CPI hari ini ya teman-teman sekalian, jadi kita udah lihat nih data CPI itu dirilis sebetulnya meleset ya dari forecast ya. Forecastnya kan tadi diperkirakan itu adalah di 3,6%, tapi ternyata CPI-nya tetap ya di 3,7% ya. Tepat banget sebenarnya pada saat kita tadi mengeluarkan video ya atau mengupload video. Di sini kita ada ngebahas tentang CPI. Jadi memang judulnya pre-analysis on CPI data, dan tampaknya benar-benar mengikuti tren ya yang ada pada CPI sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin saya akan review sedikit ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran. Selain nanti kita ngelihat dari CPI ini, kita juga perlu lihat dari core CPI ya. Cuma bedanya kalau core CPI itu di luar harga energi dan makanan. Jadi di sini yang dibahas itu cuman harga barang-barang, bahan baku, mungkin termasuk salah satunya service. Ya, service itu kayak misalkan transportasi publik atau mungkin apa lagi ya? Ya service lah teman-teman, yang bidangnya service ya. Dari segi angka ini cenderung turun, yaitu 4,3% menjadi 4,1%. Jadi tanggapannya gimana? Sebenarnya dengan menurunnya angka ini pun ya tetap kita akan consider bahwa The Fed harusnya mengatakan ini sudah sejalan atau on track dengan yang diharapkan oleh mereka. Ya, di sini pun kalau kita lihat
walaupun tren dalam 2 bulan terakhir dia cenderung naik ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 3% per Agustus itu kita mulai ngelihat angkanya naik jadi 3,2% ya. Previousnya itu berarti Juli ya. Juli itu 3,2%, kemudian di bulan Agustusnya jadi 3,7%. Dan saat ini di bulan September which is dirilis di bulan Oktober ya, seperti biasa itu angkanya tetap di 3,7%. Jadi nggak naik, nggak turun. Cuma forecastnya kan diharapkan turun. Tapi apa boleh buat kalau memang angkanya cenderung naik, bukan naik sih, lebih tepatnya sama aja ya, nggak kemana-mana. Jadi memang sebenarnya dari kondisi ini ya sebetulnya memang wajar menguatkan untuk The Fed tidak perlu naikin suku bunga lagi. Tapi kita nggak tahu. Karena ini yang saya pengen jelaskan ke teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas saja, yaitu recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Ya, job gains have slowed in recent months but remain strong and the unemployment rate has remained low. Inflation remains elevated. Jadi ada beberapa statement yang dijelaskan di sini. Yang dimaksud dengan recent indicators suggest that economic activity itu sudah expand ke solid ya. Dalam artian di sini dia menjelaskan ya dengan sangat kalau saya bisa bilang ya, dengan sangat baik ya. Itu mungkin nanti agak di bawah ya. Sebentar, saya coba cek dulu teman-teman untuk make sure. Oh, not this one, the top one then. Oke, ini dia teman-teman ya. Dia bilang di sini ya bahwa spelling language in the post-meeting statement should be changed from moderate to solid. Jadi economic activity-nya itu dianggap tidak lagi dalam keadaan pelan, tapi malah solid, malah lebih bagus daripada ekspektasi orang-orang. Ketika kita tahu suku bunga tinggi itu biasanya cenderung membawa keadaan perekonomian ke arah yang lebih buruk atau lebih negatif. Nah, saya rasa yang dimaksud dengan economic indicator-nya itu adalah berdasarkan angka dari GDP yang dirilis pada sekitaran September tanggal 28. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini adalah data final nih, teman-teman. Ya, data final. Di kuartal pertama itu finalnya adalah di angka 2%. Ya, jadi dari angka 2% ini ibaratnya nih kuartal 1 ke kuartal 2 itu ada pertumbuhan senilai 0,1%, which is lebih baik. Nah, ini yang sebenarnya dianggap oleh The Fed bisa dibilang secara economic indicator itu menyatakan bahwa posisi mereka tuh udah bukan lagi di moderate growth tapi udah solid growth-nya. Ya, jadi memang unik ya penjelasan di sini. Dan kemudian ada tambahan lagi menjelaskan sedikit tentang situasi daripada unemployment rate has remained low. Ya, dan walaupun di sini ya, they also concurred that job gains had slowed in recent months ya. Maksudnya ada pelemahan pertambahan mungkin pekerjaan ya, kalau kita bilang pekerjaan atau apa ya, lapangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir akan tetapi tetap dianggap kuat ya. Dilihat dari mana ada job opening dan non-farm payroll. Kemudian the unemployment rate had remain low. Ini yang sebenarnya menjadi kunci ya kalau saya pikir menguatkan The Fed di sini untuk ayo kita naikin suku bunga lagi. Ayo kita naikin suku bunga lagi sekalian mumpung semuanya indikator ekonominya lagi mendukung. GDP-nya positif ya, dari kuartal pertama ke kuartal 2 itu malah bertumbuh. Kemudian angka penganggurannya itu tetap rendah ya, which is sebenarnya harapannya, bukan harapan ya. Sebenarnya kalau dari proyeksi The Fed, kalau teman-teman ingat waktu press conference dia menjelaskan proyeksi atau economic projections untuk tahun 2024 itu sebenarnya angka penganggurannya bisa naik sampai 5%-an teman-teman. Ya, dan saat ini kalau kita lihat angka pengangguran di Amerika itu masih steady di angka 3,an ya. Jadi dari kalau kalian lihat ini trennya ini sebenarnya naik turun aja sih ya. 3,5, 3,4, 3,6, 3,5, 3,4, 3,7, 3,6, 3,5 dan for the first time itu 3,8%. Ini untuk pertama kalinya. Ya, setidaknya semenjak beberapa bulan terakhir nih. Teman-teman bisa cek 3,5, 3,6, 3,7, 3,4, 3,5, 3,6, 3,4, 3,5, 3,6 dan seterusnya. For the first time 3,8%. Akan tetapi itu wajar buat The Fed karena memang secara proyeksinya itu bukan diharapkan ya. Mereka ngelihatnya tuh jangka panjangnya tuh sebenarnya naiknya bisa sampai 5%. Tapi ternyata sejauh ini itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan dari job opening plus non-farm payroll yang menunjukkan bahwa angka ini bisa atau sangat possible untuk tetap berada dalam angka yang cukup rendah. Oke, nah itu
Poin kedua, poin nomor 3 adalah inflation had remained elevated. Jadi buat mereka melihat angka inflasi pada bulan lalu ya, dirilis pada bulan lalu, lebih tepatnya PCE, itu tetap dianggap dalam keadaan yang cukup tinggi. Jadi masih sticky, belum bisa ditekan dengan baik. Tapi kalau CPI-nya itu bagus ya. Yang nggak gitu bagus adalah PCE. Seingat saya PCE itu rilisnya sekitar akhir bulan ya, di bulan September. Jadi kalian bisa cek kembali di sini. Kita buka lagi tanggal 30-an September ya, lebih kurangnya. Oke, di hari Jumat ya, kalau kita lihat sebenarnya rilis data PCE memang angkanya naik lagi teman-teman ya. PCE Price Index year over year itu naik dari 3,4% menjadi 3,5%. Memang di sini core PCE-nya turun, tapi balik lagi sama kayak CPI tadi. Kalau kita lihat dari angka CPI itu apa sih ya? Consumer Price Index itu adalah angka yang bisa dibilang di sini termasuk goods and service from perspective of the consumer ya. Oke, di sini berarti termasuk untuk si energy. Karena kalau teman-teman buka yang core consumer price index itu angkanya tidak termasuk energi dan makanan ya. Jadi di sini mungkin saya rasa sama-sama aja. Kalau misalkan tanpa energi dan makanan ya bener angkanya 4,3% turun jadi 3,9. Tapi kalau dengan dengan food and energy itu malah angkanya cenderung naik, dan memang sewajarnya karena pasokan energi di Amerika juga mungkin saat ini sedang dalam keadaan kesulitan ya, karena membantu perang yang sedang berlangsung baik itu di Ukraina maupun di Israel untuk saat ini. Oke, jadi buat mereka itu tetap angkanya cukup tinggi. Nah, sebenarnya dari statement itu ada kunci bahwa mereka mungkin akan menyatakan bahwa ya kalian tahu kan inflasi itu kan masih tinggi. Jadi kalau memang kita harus naikkan suku bunga, nggak masalah. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita solid dan pengangguran kita tetap rendah. Berarti nggak ada masalah kenaikan suku bunga ini tidak mempengaruhi keadaan ekonomi secara masif. Itu mungkin yang akan ditekankan oleh mereka pada saat nanti pertemuan berikutnya, entah itu di tanggal 1 November atau mungkin di bulan Desember. Oke? And last but not least, ini yang menurut saya unik, the US banking system is sound and resilient. Tighter credit conditions for households ya, atau buat rumah tangga dan business are likely to weigh on economy activity, hiring, and inflation. Ya, the extent of this effect remains uncertain. Artinya masih tidak bisa dipastikan apakah bisa dibilang efek terhadap perbankan ini akan tetap baik-baik saja terus. Tapi di sini kalau menurut pandangan mereka, the committee remains highly attentive to inflation risk. Lagi-lagi yang ditekankan adalah masalah inflasinya. Jadi terlepas dari tahun ini, di awal tahun ya, kita tahu ada beberapa bank-bank di Amerika yang sudah collapse, dan saat ini menurut saya mereka mungkin sudah cengap-cengap juga, tapi tetap dianggap oleh The Fed mereka baik-baik saja, nggak ada masalah ya, dan kita tetap akan menekankan bahwa resiko terhadap kenaikan inflasi itu lebih penting daripada kondisi perbankan. Mungkin itu yang coba disampaikan sama The Fed sendiri ya. Saya nggak tahu teman-teman ya, tapi ya lebih kurangnya itulah sebenarnya hasil dari FOMC meeting minutes kemarin berupa report itu menjelaskan tentang bagaimana pandangan The Fed pada saat pertemuan di bulan September lalu. Dan kalau saya lihatnya di sini, ini secara summary-nya untuk November Desember mereka kelihatannya masih akan tetap hawkish guys. Ya, hawkish dalam arti penekanannya masih sama di angka inflasi. Di sisi lain, mereka melihat bahwa soft landing itu possible untuk terjadi. Dalam arti bisa direalisasikan, bukan terjadi ya. Yang permasalahannya kan yang orang khawatirkan adalah hard landing, atau kita bisa bilang terjadi resesi ekonomi. Tapi tampaknya dari statement-statement mereka cukup optimis bahwa soft landing itu berpotensi untuk terjadi. Oke? Dan tadi kalau kita lihat ya, kayak US non-farm payroll, lihat aja angkanya teman-teman. Naik 336.000 penambahan pekerjaan pada Oktober tanggal 6, which is untuk data di bulan September. Itulah kenapa mereka mengatakan tadi istilahnya data tenaga kerja di sini kelihatan cukup baik, walaupun dari segi pengangguran angkanya tuh sebenarnya for the first time ya dia naik ke 3,8% semenjak beberapa bulan terakhir ya. Jadi itu memang concern, tapi di sisi lain mereka lebih khawatir terhadap kondisi inflasi. Nah, sebenarnya impact dari penjelasan saya tadi itu bisa mempengaruhi kondisi harga pada
US stock market. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya stock market tadi sempat nanjak loh teman-teman ya. Jadi di sini Nasdaq itu sempat nanjak setelah rilis data CPI, tapi somewhere around midnight ya, bukan midnight ya, sekitar jam 12 kalau di sini. Kalau di sana mungkin tengah hari ya, tiba-tiba New York boom ya, turunnya lumayan signifikan ya. Saya nggak tahu reasonnya apa. Akan tetapi kondisi tersebut memang kalau itu harus terjadi sebagai bagian dari koreksi atau malah kecenderungan untuk dia create new low level atau lower high, ya ini berarti tanggapan stock market aja sebaliknya ya. Mereka melihat bahwa kondisi yang dijelaskan oleh The Fed itu bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di pasar ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan kalau misalkan ini berdampaknya lebih ke arah negatif, ini berarti kita berbicara untuk Bitcoin juga akan kecenderungan mengikuti pergerakan daripada stock market. Ya, dan karena di sini secara sederhana Bitcoin itu dianggap sebagai aset beresiko, masih dianggap sebagai aset beresiko. Oke, so for now kita lihat Bitcoin secara time frame daily, kelihatan kita bakal closing di sini dalam sebuah candlestick pattern ya, bisa dibilang sebagai potensi pin bar mungkin ya, karena ada bututnya panjang ke bawah, bodinya kecil, dan menjelang closing kalau kita lihat range-nya semakin tipis. Ini kan berarti menandakan ya bahwa tekanan jual yang masuk dari pergerakan beberapa hari terakhir itu sudah mulai diserap layaknya sebuah sponge ya. Teman-teman bayangin ada sponge kena kejatuhan air ya, jadi kayak nah itu ya mungkin menjadi kondisi saat ini. Dan seperti yang saya jelaskan di previous update ya, lebih tepatnya siang kemarin, bahwa posisi Bitcoin bisa aja di sini baru wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, baru kemudian wave 5 ya. Jadi memang somehow kita butuh koreksi untuk retest dulu terhadap previous SNR-nya before we see another drop. Ya, saya pikir itu berpotensi untuk terjadi. Dan kalau kita lihat bagaimana kita bisa menilai kondisi tersebut, sebenarnya kalau berpatokan dari time frame 4 jam ya, somehow closing secara time frame 4 jam ini menunjukkan bahwa sellers technically in control ya. Ini adalah area demand sudah di break, tidak ada reaction ya, demand tidak masuk dari sana, kemudian sellers tetap mendominasi. Dan pada time frame 4 jam kalau secara line chart kalian bisa lihat technically kita udah create lower low, tapi kalau candlestick memang ini ada butut panjang ya. Jadi somehow di time frame 1 jam kita bisa melihat nih bahwa ada potensi double bottom ya, bisa terbentuk di sini. Ya, syaratnya untuk dia bisa double bottom adalah Anda harus lihat dia naik dulu ke sini ya, which is kembali ke level 26.800 sampai kisaran 26.900. Lalu setelah dia naik ke sana, Anda perlu perhatikan ya. Ini kalau misalkan kita mau manfaatkan posisinya untuk istilahnya buy gitu, atau mungkin teman-teman ada yang lagi nge-short nih posisinya kayak saya gitu ya, lagi nge-short. Maka kalau misalkan seandainya Bitcoin-nya breakout dari si neckline-nya, baru ini menjadi kesempatan kita untuk exit dulu dari market. Pertama, kita exit dulu. Kedua, kalau teman-teman mau long position untuk memanfaatkan potensi koreksinya, maka Anda akan ambil kesempatan dalam fase koreksinya untuk Anda masuk long position supaya bisa ngejar harga Bitcoin naik kembali, retest terhadap area SNR sebelumnya, atau mungkin terhadap trendline ini ya, sebelum kita melihat harganya benar-benar drop lagi lebih jauh. Ya, seperti yang saya jelaskan, bagaimana jika seandainya ini adalah wave 1 kita, ABC, ini adalah wave 2 kita, kemudian 1, 2, 3, kemudian yang 4 dan 5. Ya, bukan begini sih teman-teman ya, ini oh ya benar. Ini maaf ya teman-teman ya, ini internal calm soalnya, sorry. Ya, ini untuk istilahnya kita buat mengukur potensi wave C-nya ya. Jadi kita ngelihat possibility pergerakan yang mungkin seperti ini. Oke, ya itu sementara ya yang saya bisa lihat sih ya, walaupun di sini baru potensi ya double bottom, karena saya bukan bilang ini benar-benar confirm double bottom, karena at least kita butuh harga retest dulu nih ke neckline ini ya. Kalau dia baru naik benar-benar sejajar dengan high point sebelumnya, ini baru valid dikatakan double bottom. Dan lebih valid lagi double bottomnya kalau dia berhasil breakout, karena kalau tidak breakout dan reject lagi, ya ini double top. Ya kan? Jadi memang sometimes pola double bottom, double top itu bisa dilema ya. Karena pada akhirnya mereka bisa aja ternyata cuman konsolidasi nih ya. Dia nggak kemana-mana, cuma bolak-balik baru kemudian dia decide arahnya, either dia naik atau dia turun.
Oke. Nah, teman-teman sekalian, lebih kurangnya itu gambaran saya seputar Bitcoin saat ini. Saya personally masih hold short position pada Bitcoin. Jadi sebisa mungkin saya pengen maximize gain saya. Target saya adalah di $26.000. Kalau misalkan harga belum break terhadap beberapa indikator atau misalkan key level yang saya sudah marking, seperti salah satunya di sini adalah 26.900. Itu pertama. Kedua adalah exponential moving average 21. As long harga still below EMA 21, Anda bisa lihat reactionnya so far membawa Bitcoin turun dari 28.000 atau 27.800 sampai ke 26.700 ya. Jadi udah $1.300 more or less-nya Bitcoin turun dan cukup respect terhadap EMA 21. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya, EMA 21 adalah part of the movement dari Bitcoin ya. Jadi kalau kita misalnya mencoba untuk menentukan tren ya, mungkin dengan EMA 21 di sini bisa menjadi salah satu tools tambahan atau bantuan buat kita memahami bahwa tren saat ini masih dalam keadaan bullish atau bearish. Oke? So, itu dia teman-teman update saya seputar market, economic, fundamental, dan juga untuk Bitcoin. Mudah-mudahan cukup jelas. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Kalau kalian nonton sampai finish, please type finish di kolom komen karena supaya saya tahu bahwa kalian memang serius untuk mempelajari lebih dalam. Dan tentunya harapan dari saya adalah buat teman-teman yang nontonnya sampai selesai, kalian mau luangkan waktu, kalian mau dengarkan saya berceloteh, ya mudah-mudahan lah apapun itu bisa menjadi manfaat yang positif buat kalian. Mungkin yang dalam proses belajar, yang dalam proses untuk memahami kondisi financial market, bisa terbantu dengan adanya video ini. Oke? So, God bless buat kalian semua. Saya doakan kalian semua sehat selalu dan tentunya bisa profit di market dan bisa bertahan sampai next bull run. Oke? God bless. Have a nice day and happy Friday guys. Cheers. Bye-bye.